Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Jadi aku mulai aja. Aku harap dengan adanya sesi ini teman-teman bisa belajar lagi untuk gimana sih aturan-aturan konten di TikTok Shop ini gitu kan ya. Dan semoga peluang-peluang atau update-update policy ini bisa mengembangkan bisnis teman-teman ke depannya. Oke, jadi sebenarnya ada dari awal tahun kemarin, kita tuh ada beberapa policy yang kita perbaharui, apalagi specifically di bagian konten gitu ya. Jadi kenapa sih kita mengupdate? Karena sebenarnya balik lagi kita tuh mendengarkan feedback teman-teman semua nih kayak, aduh, eh, ini kontennya saya kena pelanggaran mulu, terlalu ketat nih aturannya atau segala macam. Nah, kita melihat ada beberapa area yang bisa kita lebih kembangkan lagi lah potensinya. Dan ini juga kita harap bisa meningkatkan potensi penjualan teman-teman semua. Dan memang sebenarnya update ini pun dirancang untuk teman-teman semua nih. Karena ya tadi yang aku bilang, ini berdasarkan dari feedback teman-teman semua gitu. Nah, apa aja sih gitu kan yang kita dengarkan gitu feedbacknya apa aja. Nah, misalnya mungkin klaim-klaim yang terkait berat badan itu saya bisa mengurangi penjualan saya loh hingga 80% karena kan teman-teman mungkin nggak boleh jualan spesifik berat badan kan ya atau apa gitu. Dan misalnya ada yang saya tuh jualan skincare tapi saya bingung promosiinnya gimana gitu atau saya bingung nih promosiinnya gimana lagi soalnya saya kena pelanggaran mulu setiap saya sebutin klaimnya gitu kan. Nah, sebenarnya perubahan-perubahan ini kita harap bisa lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas untuk mempromosikan produk khususnya kesehatan dan kebugaran dan juga teman-teman bisa lebih banyak jualan lagi dan bisa mempromosikan lebih banyak lagi jenis produk di TikTok Shop atau di Tokopedia gitu ya. Nah, perubahannya tuh sebenarnya apa aja sih? Kita tuh pengen perubahannya ini lebih ramah lagi nih buat teman-teman selaku pelaku bisnis dan juga pastinya teman-teman punya akun kreatornya juga kan ya dan ini kita harap bisa mengatasi kendala-kendala umum yang diajukan oleh teman-teman seller di sini semua yang punya akun kreator. Nah, mungkin spesifik di produk kesehatan dan kebugaran sebelum jadi mungkin teman-teman bingung ya, kira-kira boleh nggak sih nih kita tuh promosi produk kesehatan dan kebugaran kayak suplemen atau apa ya kita sebutnya, Em, ya pokoknya suplemen lah ya. Dan kalau sekarang, jadi kita lebih melonggarkan lagi pembatasan-pembatasan tersebut. Jadi teman-teman ini bisa memungkinkan penjualan produk kesehatan dan kebugaran. Pastinya nanti ada panduan yang lebih jelas tentang klaim yang dapat dibuat. Karena sebenarnya kenapa sih kita juga mengatur klaim-klaim yang teman-teman buat ya karena balik lagi teman-teman ini mempromosikan produknya dan produknya itu dibeli dengan viewers teman-teman atau audiens teman-teman dan kita harap dengan klaim yang teman-teman buat itu sesuai nih dengan audiensnya kan kalau misalnya nggak sesuai atau malah jadinya misleading gitu kan atau sesat kita sebutnya itu jadinya tidak bagus untuk audiensnya atau tidak bagus untuk toko teman-teman juga jadi kan ratingnya juga rendah kan nantinya gitu. Nah, mungkin kita mulai dari gimana sih mempromosikan atau di sini misalnya teman-teman semua jualan suplemen kesehatan dan gimana sih cara mempromosikannya nih yang benar gitu kan. Kalau misalnya kemarin-kemarin kan bingung ya gimana caranya. Nah, ini aku kasih tahu. Jadi teman-teman bisa ibaratnya berbagi bagaimana sih sebenarnya produk ini dapat meningkatkan kesehatan. Jadi itu kayak oh produk ini bisa membantu imunitas teman-teman atau contohnya misalnya kita spesifik ke protein ya, bubuk protein. Ini berarti yang benarnya mendukung pemulihan dan pertumbuhan otot bila dipadu padankan dengan olahraga. Karena kan kalau minum protein tanpa olahraga ya nggak bakal jadi otot juga kan gitu. Karena sebenarnya kita pengen klaim-klaimnya itu yang jujur dan yang realistis gitu. Jangan yang gimmick-gimmick gitu. Nah, yang nggak boleh adalah
mempercepat pertumbuhan otot hanya dalam seminggu. Kan itu kita nggak ada yang tahu ya, bahkan dokter aja nggak tahu nih pertumbuhan otot tuh berapa lama gitu. Masa teman-teman udah bisa menjanjikan nih protein powder, bubuk protein, minuman protein bisa mempercepat otot dalam seminggu, itu kan impossible ya. Nah, contohnya misalnya suplemen probiotik tuh berarti suplemen yang buat melancarkan pencernaan lah kita sebutnya ya, kesehatan usus gitu. Nah, ini teman-teman tuh bisa pakai klaim yang kayak, oh, mendukung kesehatan usus sebagai bagian dari diet seimbang, dan jangan mengatakan bahwa bisa turunkan berat badan dan lemak perut. Hey, probiotics itu tidak bisa menurunkan berat badan, apalagi lemak ya kan. Semuanya itu realistisnya ya kita harus olahraga, kita harus apalah segala macam faktornya. Jadi bukan spesifik efek dari satu produk itu gitu. Jadi kita pengen balik lagi kontennya atau klaimnya itu harus yang realistis, emang yang ada di packaging, dan juga ya sewajarnya gitu loh klaimnya. Jadi aku juga udah ngasih tahu nih beberapa yang harus dijauhi. Jadi hindari teman-teman klaim bahwa suatu produk tuh punya efek menurunkan berat badan atau menghilangkan lemak gitu. Karena kan ibaratnya menurunkan berat badan atau menghilangkan lemak kan banyak berbagai faktor kan. Jadi bukan cuma dari satu produk aja. Itulah ibaratnya yang kita pengen share lagi nih ke teman-teman, pengen besarin lagi ke teman-teman bahwa klaimnya itu ya harus sesuai dengan fungsi dari produknya itu sendiri gitu. Jangan melebih-lebihkan, dan kasih tahu juga bahwa itu tuh ada disclaimer-nya, dan itu ibaratnya kayak ya sesuai dengan yang ada di produk packaging gitu. Jadi, dan jangan menjanjikan waktu tanpa bukti atau disclaimer gitu. Terus jangan pernah mengklaim bahwa produk dapat menyembuhkan penyakit. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit gitu. Jadi ibaratnya harus hati-hati juga nih kalau teman-teman yang sekarang jualan suplemen kesehatan, yang suka jualan vitamin atau kolagen, minuman kolagen kan. Jadi jangan jangan berlebihan lah klaimnya gitu. Nah, contohnya lagi nih, misalnya ada yang jualan snack kalori atau susu rendah lemak atau opsi rendah gula. Misalnya kayak, oh, pakai makan snack ini tahan keinginan tersebut dengan camilan yang bebas gula, atau ya pokoknya yang sesuai dengan yang ada di packagingnya gitu kan. Itu ada tulisan snack yang 0 kalori atau susu yang rendah lemak gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman harus hindari banget klaim-klaim seperti ini. Contoh, ya, membantu menurunkan berat badan, membakar lemak, membuat Anda kurus. Itu jangan teman-teman gunakan. Walaupun teman-teman menggunakan tangan ya, sign pakai tangan gitu, bisa ngurangin, itu jangan. Pokoknya segala macam cara yang teman-teman lakukan, kita pun tahu, dan itu pasti kedeteksi sama kita. Jadi lebih baik main aman aja sesuai dengan peraturan, dan daripada membantu menurunkan berat badan, membakar lemak, memang sih emang bagus gitu ya untuk promosikan, tapi jangan pernah menjanjikan faktor kesehatan ke audiens teman-teman gitu. Terus jangan ada foto sebelum dan sesudah. Jadi apalagi nih penurunan berat badan sesudah dan sebelum, itu jangan, karena kan kita berbeda-beda nih ya metabolismenya ya tiap orangnya. Jadi biarkan produk teman-teman tuh yang berbicara sendiri. Nah, hati-hati juga misalnya teman-teman ini bikin video, atau ya bikin video terus ada captionnya ada hashtagnya, itu juga hati-hati ya, karena hashtagnya juga kita lihat gitu, kita juga hitung gitu dalam suatu komponen konten gitu. Nah, ada lagi. Tadi kan kita udah masuk di suplemen kesehatan gitu ya. Nah, policy yang atau aturan yang kita update lagi itu sebenarnya di bagian produk kesehatan dan kecantikan. Jadi beberapa kita temui itu klaimnya sangat menyesatkan, atau klaimnya tuh banyak banget gimmicknya. Nah, memang dulu tuh mungkin kalau misalnya teman-teman udah menyadari tahun lalu dengan tahun lalu tuh fleksibilitasnya terbatas untuk beberapa klaim untuk beberapa produk dengan klaim mengenai efeknya. Dan kalau yang sekarang mungkin teman-teman bisa lebih bisa apa ya kita sebutnya, bisa lebih
lagi, longgar lagi, dan lebih kreatif lagi. Dan kita harap juga teman-teman klaimnya itu didukung dengan bukti gitu. Kalau bisa ya. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi, ibaratnya gimana sih caranya kita menghindari misinformasi tersebut? Contoh, ini ada obat permen atau batuk gitu ya. Jangan bilang, oh obat ini dapat mengatasi batuk atau menyembuhkan batuk. Oh tidak gitu kan. Bisa bilang kayak, oh obat ini dapat menenangkan sakit tenggorokan dan batuk. Karena kan fungsi suatu obat kan bukan mungkin untuk faktor yang dalam, mungkin misalnya kita minum dalam teratur itu bakal menyembuhkan kan, tapi di satu sisi karena ini kita lebih bukan obat tapi lebih ke suplemen, jadi ya dia produk itu tuh tidak menghasilkan suatu fungsi yang valid, jadi lebih baik teman-teman nih menggunakan klaimnya tuh lebih yang memang dapat menenangkan atau membantu meredakan gitu. Itu lebih mendingan, lebih baik lah dibandingkan oh dapat menyembuhkan, itu nggak boleh sama sekali. Terus contohnya mungkin jus jeruk, misalnya oh ini dikemas dengan vitamin C mendukung kesehatan sehari-hari. Atau oh ini suplemen ini mengandung vitamin C yang tinggi banget dan ini bisa mencegah kalian dari berbagai macam penyakit. Kan nggak mungkin ya sebuah jus bisa mencegah dari berbagai macam penyakit. Jadi lebih baik mendingan gak usah pakai gimmick, sesuai dengan produknya. Pun kalau memang produknya bagus kan pasti pembeli, audiens bakal ngeliat juga. Dan kreatifnya di sini lebih kayak kita mungkin bisa kemasnya seperti, oh vitamin C ini teman-teman tingkatannya lebih banyak lagi dan ini bisa mendukung kesehatan atau mendukung imun kalian sehari-hari nih. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman lagi padat jadwalnya, ini teman-teman bisa mengurangi rasa kelelahan atau segala macamnya. Kayak gitulah ibaratnya ya contohnya. Oke. Nah, misalnya yang terkait sabun cuci muka itu ya, atau sampo atau krim pelembab. Nah, ini aku udah kasih beberapa contohnya. Misalnya sabun cuci muka ini. Jangan pernah bilang sabun ini dapat menghentikan jerawat hanya setelah 1 kali pemakaian. Tidak, itu salah besar ya. Karena suatu produk tuh efektivitasnya mungkin berbeda-beda setiap orang gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman menyebutkan, oh, dalam pengalaman saya, sabun cuci muka ini membantu saya mengurangi jerawat setelah menggunakannya secara teratur. Nah, itu kan lebih enak kan. Pengalaman saya pakai sabun cuci muka ini mengurangi jerawat sih dalam penggunaan yang teratur kayak gitu. Nah, kalau sampo nih, biasanya teman-teman yang jualan sampo mungkin klaimnya atau kontennya atau promosinya, oh ini sampo dapat mengatasi kerontokan dalam 2 kali pakai atau dalam 3 kali pakai. Jangan, jadi lebih baik mendingan kita bilangnya, oh ini dapat membantu mencegah rambut rontok jika digunakan setiap hari gitu. Nah, kalau misalnya krim-krim gitu, biasanya kan banyak banget ya krim-krim pemutih di luar sana gitu kan. Jadi jangan pernah bilang, oh ini dapat memutihkan kulit Anda secara permanen hanya dalam 2 minggu. Apalagi, oh jangan dapat memutihkan kulit Anda secara permanen. Jangan pakai klaim tersebut ya. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan klaim yang kayak gini nih. Dapat membantu mencerahkan bintik hitam jika digunakan secara teratur, atau dapat membantu mencerahkan wajah kita semua gitu. Jadi jangan yang ada spesifik waktunya, apalagi menjanjikan permanen, itu jangan ya gitu. Jadi aku pengen klarifikasi lagi bahwa sebenarnya klaim kita tuh bukan berdasarkan keyword gitu, tapi memang berdasarkan apa yang teman-teman sebutkan, kalimat yang teman-teman sebutkan, apakah ini yang menjanjikan yang melebih-lebihkan gitu. Nah, beberapa contoh lagi, misalnya teman-teman jualan serum, gel, atau stiker jerawat, mungkin bisa gunain klaimnya tuh seperti menambahkan referensi, misalnya ada bukti ujinya, itu boleh banget. Atau ya teman-teman mungkin kalau ada budget ya, bisa mencoba untuk ke beberapa orang dan kasih tahu teman-teman bahwa oh dari 10
9 dari 10 peserta yang ikut percobaan ini klaimnya dapat mengurangi em, bekas jerawat gitu. Mungkin kayak gitu-gitu ya. Terus lebih baik menggunakan kata yang mengurangi dibandingkan menghilangkan. Karena kan kalau menghilangkan benar-benar sepenuhnya hilang kan. Tapi kalau mengurangi itu ya sabar gitu, butuh waktu untuk menghilangkan itu gitu. Kita lebih kayak mencari kalimat-kalimat atau mencari klaim-klaim yang lebih kita sebutnya lebih aman, lebih tidak melebih-lebihkan, tidak banyak gimmicknya gitu. Nah, jangan pernah sekali-sekali teman-teman pakai atau memberikan klaim yang efeknya tuh permanen atau spesifik di jangka waktu tertentu gitu. Misalnya, oh ini cuma bisa dipakai, bisa membuktikan dalam waktu satu minggu gitu. Tidak, jangan ya. Kalau misalnya nggak ada referensi apapun yang membuktikan klaim tersebut ya, mohon maaf, ini kita nggak bisa nih. Tapi kalau misalnya ada referensi seperti ada uji labnya atau mungkin teman-teman sudah melakukan penelitian ke beberapa orang gitu kan, itu boleh ditaruh di kontennya gitu. Di-share-share di kontennya itu juga nggak apa-apa. Ya, lanjut. Misalnya perihal sunscreen, teman-teman juga gambarnya ini jangan gambar-gambar yang Photoshop ya. Jangan, karena kita pengen klaim-klaimnya yang teman-teman sampaikan atau promosi yang teman-teman sampaikan ini real gitu. Jadi biar audiens pun kita sebutnya apa ya, audiensnya tuh lebih bisa merasakan sendirilah khasiat dari produknya. Jadi kalau misalnya melebih-lebihkan eh, penggunaan gambar seperti ini, ya ibaratnya bohong ya sama audiens gitu. Jadi kita nggak mau promosi-promosi bohong ini nyampe ke audiens. Dan kita ibaratnya pengen melindungi lah audiens-audiens kita untuk mendapatkan produk yang memang berkualitas. Apalagi pakai filter-filter kayak yang kayak seperti ini, gitu kan. Jangan sampai, karena ya kita kelihatan banget ya manipulasinya gitu. Jadi lebih baik ya foto teman-teman aja kalau misalnya teman-teman memang merasakan khasiatnya ke tubuh teman-teman, maka dari itu teman-teman bisa pas promosi tuh bisa ngasih tahu foto before afternya teman-teman sendiri, tapi bukan before afternya orang lain ya, karena kan orang lain ya beda lagi, jadi itu jatuhnya malah teman-teman ngambil foto orang, kan nggak boleh gitu, hal-hal kayak gitu. Nah, apalagi yang make up nih, yang jualan make up kadang-kadang kan cushion ya, cushion tuh promosinya kadang-kadang close up terus tiba-tiba hilang tuh pori-pori. Nah, kalau bisa nanti kontennya tuh yang lebih realistis lagi, jangan diedit-edit tuh kan kelihatan banget ya bohongnya. Jadi lebih baik tidak menggunakan filter kecantikan atau ya Photoshop digital untuk menyesatkan audiens-audiens tentang efek suatu produk. Jadi jangan sampai bohong lah ya ibaratnya. Harus benar-benar realistis aja lah. Oh ini jelas bahwa produknya produk bedak gitu atau produk cushion yang dapat menutupi atau menyembunyikan ketidaksempurnaan di muka atau di wajah gitu. Nah, yang ketiga, ini kita juga beberapa mengupdate, ibaratnya mengupdate konten rekaman dan tidak orisinal, aturan konten rekaman dan tidak orisinal. Jadi sebelumnya nih, mungkin teman-teman bingung sebenarnya konten rekaman tuh kayak gimana sih, atau konten yang tidak orisinal tuh apa sih maksudnya gitu kan. Nah, jadi sesudah kalau yang sekarang ini pedoman yang lebih jelas mungkin memudahkan teman-teman ini menghindari em, hukuman yang tidak diperlukan dan pastinya menjaga kepercayaan audiens. Jadi sebenarnya kita mengupdate beberapa artikel kita juga lebih detail lagi informasinya. Jadi jangan lelah-lelah untuk melihat artikel kita ya. Gitu. Karena itu udah banyak banget contohnya udah sedetail itu. Jadi kita harap teman-teman bisa menjauhi praktik-praktik tersebut gitu. Nah, mungkin yang isu yang sering terjadi di bagian konten yang tidak orisinal atau konten rekaman ini itu adalah, oh mungkin ini relate ya ke teman-teman semua kayak, oh saya udah merombak beberapa video nih yang saya temukan, kenapa saya diberikan penalti ya? Padahal kan saya udah edit gitu. Bahkan walaupun teman-teman ngedit ini, itu tetap kena walaupun teman-teman, jadi tuh teman-teman ngedit itu
kalau misalnya teman-teman dapat izin nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak dapat izin kan ya jatuhnya mencuri ya, walaupun tetap diedit gitu. Jadi makanya kita kasih pelanggaran. Pun kalau dapat izin itu ya teman-teman harus beri kredit gitu. Kreditnya di mana sih Kak? Kreditnya teman-teman bisa taruh em, di di kontennya, di videonya, atau ya teman-teman taruh di deskripsinya, di captionnya kayak oh video ini diambil oleh diambil dari siapa atau video ini sudah dapat izin dari siapa. Pokoknya dikasih disclaimer, dikasih kredit bahwa ini video bukan punya teman-teman, tapi teman-teman meminta atau sudah mendapatkan izin lah ibaratnya. Ini video saya kenapa terkena penalti gitu kan? Ya, jadi misalnya konten yang sama muncul di beberapa akun, yaitu memungkinkan tertandai sebagai konten duplikat. Kan mungkin seringkali teman-teman di sini untuk meningkatkan trafficnya, teman-teman mungkin membuat akun yang banyak lah ya, menyambungkan akun beberapa kreator akun kan, dan pastinya dari beberapa kreator akun mungkin teman-teman mengupload video yang sama gitu. Nah, dengan teman-teman mengupload video yang sama di beberapa akun teman-teman, itu memungkinkan juga dari kita tertandai nih sebagai konten duplikat. Tapi gimana sih solusinya? Solusinya ya kalau bisa masing-masing akunnya itu harus saling follow-ngefollow. Jadi biar kita tahu, oh ya udah ini tuh orangnya sama nih gitu. Walaupun akunnya beda, tapi sebenarnya di balik layar orangnya sama gitu. Lanjut. Nah, mungkin kita masukin ke pengertiannya dulu kali ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi sebenarnya kalau konten yang tidak orisinal itu konten yang memang bukan hasil karya teman-teman semua. Jadi kontennya ini diambil dari kreator atau sumber lain atau ya dari manapun deh gitu kan ya, tanpa teman-teman bikin sendiri. Nah, bedanya sama live rekaman itu berarti audio atau video atau live yang bukan siaran langsung dan digunakan untuk menggantikan promosi produk secara real time selama live. Jadi kayak mungkin ah aus nih gitu kan. Aduh, udah mau buka tapi saya masih mau live. Jadi teman-teman ngeplay rekaman suara gitu kan. Mungkin teman-teman merasa, oh nggak apa-apa nih. Ternyata itu nggak boleh teman-teman. Praktik tersebut tuh tidak boleh gitu. Jadi teman-teman harus harap hati-hati ya. Nah, mungkin contoh-contohnya untuk konten yang tidak orisinal, pastinya live atau audio dari kreator atau platform lain. Dan misalnya teman-teman ketemu konten-konten yang seperti ini, teman-teman nggak apa-apa, report aja live streamingnya, biar bisa kedetek sama kita. Nah, habis itu video dari kreator atau platform lain yang diunggah ulang, itu juga nggak boleh. Dan konten berhak cipta seperti film, acara TV, dan pertandingan olahraga gitu. Karena kan ibaratnya ya itu juga udah tidak relevan ya sama produk promosi teman-teman. Jadi lebih baik kontennya teman-teman itu sesuai dengan apa yang teman-teman jual gitu. Nah, kalau contoh konten rekaman itu seperti apa? Jadi ibaratnya teman-teman memutar video selama live tanpa berinteraksi dengan audiens. Jadi kayak pakai live stream yang kemarin gitu. Jadi dipakai lagi buat hari ini, pakai OBS. Itu juga nggak boleh ya teman-teman. Dan menggunakan rekaman audio untuk memperkenalkan produk alih-alih mempromosikan secara langsung. Itu juga jangan. Nah, mungkin praktik-praktik yang sering kita temuin itu adalah ada beberapa case di mana si kreator ini atau teman-teman, mungkin dia seller juga, dia melakukan live streaming, melakukan promosi live streaming. Dia mungkin di awal-awal dia pakai suaranya real time atau suaranya dia yang benar gitu, yang seharusnya gitu kan. Videonya bagus, videonya eh, ngasih tahu produk gitu kan, segala macam. Tapi kok di pertengahan mungkin entah dia capek atau gimana, diganti sama rekaman audio gitu kan. Jadinya interaksinya nggak real dong gitu. Gimana nanti kalau misalnya ada audiens yang bertanya gimana cara teman-teman menjawab? Tapi kan bisa jawab dari komen. Ya balik lagi berarti kontennya em, gimana ya, kontennya tuh jadinya nggak live, nggak ibaratnya nggak live gitu loh. Gitu sih yang pengen kita tekankan adalah kalau kalian mau live stream, please tolong untuk se live mungkin, se real time mungkin. Pun kalau capek teman-teman bisa end live dan bisa live di
beberapa jam selanjutnya gitu. Jadi daripada menggunakan praktik-praktik yang tidak baik gitu kan, takutnya nanti akunnya gimana-gimana kan kita juga pengen meminimalisir akan hal itu ya. Jadi harus benar-benar dijauhi. Nah, tips-tipsnya apa sih misalnya untuk kasus yang seperti ini ya pastinya hanya mengunggah video yang Anda rekam sendiri pun jika teman sebutkan nama pembuatnya dalam deskripsi Anda. Misalnya, oh video asli diunggah oleh A. Oh, video asli. Dan pastikan semua akun teman-teman yang teman-teman punya gitu yang udah ke link ke toko teman-teman itu sudah mengikuti untuk menghindari penalti karena konten duplikat yang tadi aku sebutkan tadi. Nah, kita lanjut ke aturan konten gambling atau perjudian dan gamifikasi atau kita sebutnya kayak perjudi dan misalnya yang oh tap-tap flyer, follow-follow gitu-gitu ya. Kita masuk ke sini. Kayak Lucky Scoop, scooping tuh nggak boleh teman-teman. Scooping tuh nggak boleh. Mystery box juga nggak boleh. Random giveaway apalagi, random pick produk apalagi, apalagi Lucky Spin itu nggak boleh ya. Jadi mungkin aku ngejelasin pengertiannya dulu. Untuk gambling, judi itu berarti semua bentuk aktivitas perjudian itu dilarang pada live dan video. Ini tidak pun perlengkapannya segala macam tidak diperbolehkan dijual di TikTok Shop. Jadi contoh-contohnya nih yang mungkin aku kasih tahu ini tidak terbatas pada ini aja ya. Ada banyak praktik lah ibaratnya. Roulette, mesin slot, taruhan, loteri, undian atau raffle itu nggak boleh sama sekali. Gamifikasi adalah elemen ibaratnya dia promosi tapi ada elemen keberuntungan nih untuk menentukan barang yang akan diterima pelanggan. Contohnya tidak terbatas dari Lucky Scoop, undian berhadiah, roda putar karena kan misalnya Lucky Scoop oh di live kita ngeliatnya scoopnya 2 kali tapi nggak tahu nih nyampe ke audiensnya berapa banyak scoopnya berapa apakah sesuai dengan yang di konten kan kita nggak bisa memastikan itu. Oke, ternyata udah langsung sekuis nih. Iya, mungkin Ih, kuis yang asik, pertama. asik. Oke, kita Silakan. masuk ke kuis ya, Kak ya. Oke, tadi udah banyak banget yang dibahas sama Kak Adil ya, teman-teman ya. Coba nih teman-teman dicatat ya tadi. Nah, ini kuisnya bakal sesuai sama yang tadi dibahas. Jadi teman-teman baca dan cermati ya, teman-teman. Aku bakal launch kuisnya dan bakal muncul di layar teman-teman. Bakal kasih waktu 1 menit untuk teman-teman isi. Aku launch sekarang. Oke, ya jadi ini adalah berikut adalah contoh yang kurang tepat untuk mempromosikan produk yang benar dalam konten. Ya, yang kurang tepat kira-kira yang mana teman-teman? Misalkan, oh protein powder ini mendukung pemulihan. Nah, itu coba tuh. Teman-teman pasti udah melihat ya, ada beberapa klaim-klaimnya ya, teman-teman. Kira-kira mana sih yang kurang tepat, mana sih yang oke gitu ya. Tadi udah banyak banget contohnya ya, ada suplemen, ada apa tuh tadi minuman fiber, teman-teman minum probiotics gitu ya. Don Kak, oke mantep cepet nih jempolnya ya. Thank you, oke. Dan answer, mantep. Nanti setelah ini aku bakal kasih jawaban benernya ya teman-teman. Sambil aku mau jawab juga, Kak, ini materi apakah nanti akan di-share? Enggak ya teman-temannya, tapi kita nanti bakal share beberapa link akademi ya terkait sama sesi hari ini. Jadi teman-teman juga bisa baca ulang kembali nih nanti dari link akademinya. Oke, yuk aku bakal close quiznya di 3, 2, 1. Oke, sip. Aku close sekarang teman-teman. Jadi jawabannya, ya, oke. Kok belum share result ya teman-teman? Oke, jadi ya jawaban paling tepat ya teman-teman ya, itu adalah sebentar. Nah, ini dia. Aku share resultnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman ya. Konsumsi suplemen kolagen ini untuk menghilangkan kerutan secara instan. Nah itu gak boleh teman-teman ya. Yang instan-instan tidak boleh teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke Mbak Adel. Oke, yang salah mungkin belajar lagi ya, gitu. Kalau yang benar lanjutkan gitu, baca-baca lagi artikel kita. Lanjut. Nah, sebenarnya Kak giveaway itu boleh apa enggak sih? Kita memperbolehkan giveaway, tapi teman-teman harus menggunakan fitur live giveaway yang kita punya. Nah, itu teman-teman bisa, kalau nggak salah itu ada di Seller Center teman-teman, dan itu kayaknya di bagian konten deh.
Tapi detailnya nanti mungkin aku bisa kasih tahu kali ya, atau nanti ada linknya gitu. Jadi fitur giveaway ini bisa teman-teman setting nih. Jadi kayak mau hadiah gratis, caranya gabung ya live giveaway. Kita nih klik keranjang pink di sudut kiri atas. Jadi emang live giveaway itu identiknya adalah keranjang pink gitu. Jadi kalau misalnya ada keranjang pink dan itu menandakan bahwa teman-teman memakai fitur live giveaway. Oh nih, aku kasih deh ternyata. Live giveaway itu pastinya fitur interaktif bagi seller untuk membuat acara berhadiah gratis bagi penonton. Ya pasti manfaatnya ya, karena ada giveaway, ningkatin interaksi, ningkatin traffic, ningkatin jumlah tayangan juga, pastinya ningkatin rata-rata durasi menonton. Nah, tapi syaratnya ada berbagai macam syarat. Jadi mungkin aku di sini emphasize 2, yaitu yang pertama terdaftar sebagai seller di TikTok Shop, yang kedua memiliki akun TikTok resmi atau kita sebutnya official account ya, mungkin kalau teman-teman tahu. Jadi kalau misalnya akun pemasaran dan creator affiliate itu tidak bisa mengadakan live giveaway. Jadi memang harus mengikuti syarat ini gitu. Nah, tampilannya yang kurang lebih yang tadi ada keranjang kuning, terus nanti pokoknya ada rules-rulesnya gitu. Nanti teman-teman bisa explore lagi deh gitu di Seller Center-nya. Nah, kalau misalnya ada insentif berbasis pembelian atau kita sebutnya, misalnya aku beli ini nanti gratis ini, itu kira-kira dibolehkan nggak sih, Kak? Nah, mungkin aku breakdown dulu ya ketiga. Jadi ada 3 jenis insentif berbasis pembelian yang diizinkan di TikTok Shop. Yang pertama, beli 1 gratis 1, beli 1 produk lain, dan beli X produk dapat Y paket hadiah melalui fitur promosi TikTok Shop. Nah, untuk beli 1 gratis 1 atau beli 1 bonus produk lain, itu memang harus ada syarat-syaratnya juga gitu ya. Karena kan ini tanpa fitur promosi atau fitur live giveaway. Nah, kalau syaratnya apa sih? Pastinya hadiah gratis atau insentifnya harus tercantum di judul, gambar, atau deskripsi produk. Jadi bukan semerta-merta kayak, ini buy one get one, tapi nggak ada nih di detail produknya. Terus nanti gimana caranya kita tahu ini teman-teman melakukan pembohongan publik atau enggak. Jadi kayak kita pengen meminimalisir pembohongan publik gitu. Jadi harus banget wajib teman-teman mencantumkan judul, gambar, dan di deskripsi produk. Yang kedua, hadiah gratis atau insentif harus sama dengan yang dipromosikan. Jadi teman-teman udah ngasih tahu nih, udah ditaruh nih di judul, gambar, dan deskripsi produk. Dan yang harus teman-teman lakukan adalah pastinya promosinya harus sesuai. Kalau nggak sesuai, kan misleading jadinya. Sesat gitu ya klaimnya. Jadi harus sama dengan yang dipromosikan. Lalu yang ketiga, semua pelanggan harus menerima hadiah gratis atau insentif yang sama dengan harga dan kategori yang sama. Jadi kan kalau misalnya teman-teman nggak naruh di judul gambar atau di judul di gambar atau di deskripsi produk, kita nggak tahu nih bahwa semua audiens atau semua pelanggan nih menerima hadiah yang sama gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman menaruh atau mencantumkan di judul, gambar, deskripsi produk, itu bisa ketahuan nih, pasti semua pelanggannya dapatnya sama gitu. Dan keempat, hadiah gratis tidak boleh berupa uang tunai, mata uang virtual, kartu hadiah, gift card atau voucher, atau barang-barang yang memang nilainya lebih besar. Contoh kayak handphone atau emas gitu, teman-teman harus hati-hati. Nah, yang kelima, ketentuan insentif berbasis pembelian harus secara jelas dinyatakan dalam konten, misal live dan video atau daftar produk gitu. Jadi teman-teman harus mengikuti syarat-syarat ini. Detailnya pun ada di artikel lagi. Sebenarnya syarat-syaratnya itu seperti apa, contoh-contohnya pun seperti apa. Karena kalau aku taruh sini kayaknya terlalu banyak gitu. Jadi gak apa-apa biar teman-teman makin semangat untuk buka artikel kita. Mungkin aku mau ngejelasin sedikit ya fitur promosi hadiah gratis. Jadi ini fitur promosi yang didanai oleh penjual yang memungkinkan penjual memberikan insentif berupa hadiah gratis. Contoh kayak beli item X dapat hadiah Y kepada pelanggan setelah melakukan pembelian sesuai batas minimum tertentu. Jadi ya manfaatnya sama kurang lebih kayak fitur live giveaway ya. Syarat-syaratnya kurang lebih ada 5, tapi aku mau mungkin menggarisbawahi nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama, promosi hadiah gratis dapat dikonfigurasi jadi 2 jenis, hadiah yang dijual dan hadiah yang tidak dijual. Pastinya kalau hadiah yang dijual, teman-teman harus memastikan stoknya itu sama
Dan pastinya teman-teman juga harus ibaratnya ya kita sebutnya apa ya? Berhati-hatilah pada stoknya karena kan yang produk ini juga dijual gitu. Nah, yang kedua, item hadiah yang melebihi batas harganya 1 juta tidak dapat ditambahkan sebagai produk. Jadi ini berdasarkan harga asli ya. Jadi kita memang ada cap-nya nih, hadiah harganya batas maksimalnya itu di 1 juta. Nah, yang ketiga, beberapa kategori mungkin dibatasi jika harga produknya melebihi batas tertentu yang 1 juta itu dan tidak dapat dipilih sebagai hadiah. Jadi kategori hadiah terbatas ini yaitu dekorasi emas, produk emas setengah jadi, laptop, komputer, desktop, telepon seluler dan televisi ini kan pasti ya yang mahal ya. Jadi kita nggak mau nih, jangan sampai hadiah utamanya seperti ini. Gitu. Next. Nah, baru-baru ini kita mengeluarkan aturan bahwa teman-teman tidak boleh klaim harga yang menyesatkan atau harga yang telah expired. Ini maksudnya apa sih, Kak? Gitu kan. Jadi ibaratnya kenapa kita membuat aturan ini? Sebenarnya kita melihat dari beberapa data ke belakang bahwa oh banyak banget ya pembeli itu marah-marah, ibaratnya kayak bukan marah sih kita sebutnya, lebih eskalasi lah ke kita. Kok ini kontennya harganya berbeda ya sama yang dipromosiin? Oh ternyata harganya udah expired nih, udah selesai waktunya. Ternyata harganya buat spesifik di 66 aja misalnya gitu. Nah, jadi kita pengen garis bawahi lagi bahwa konten yang teman-teman promosikan harganya harus akurat dengan yang di produk teman-teman gitu. Jadi kenapa? Biar ya pastinya meningkatkan kepercayaan pelanggan lagi karena kalau harganya beda nih pelanggan bingung. Ini sebenarnya barangnya yang benar yang mana nih harganya gitu kan. Kok ini bohong sih harganya udah mahal nih yang di sini gitu. Kita nggak mau. Jadi kita pengen uh, men-share lagi ke teman-teman bahwa harga akurat itu penting. Nah, yang kedua kita kenalan juga sama klaim harga yang menyesatkan tuh seperti apa misal gitu kan. Jadi klaim harga yang menyesatkan itu live atau video yang mempromosikan harganya ini tidak sesuai dengan harga produk sebenarnya. Contoh, misalnya produknya 59.999 gitu kan. Teman-teman bisa nih mempromosikannya, oh ini harganya kurang dari 60.000. Tapi jangan sampai teman-teman mempromosikannya sebagai, oh ini harganya 50.000. Oh jangan. Beda tipis gak apa-apa, beda jauh ya nggak boleh gitu. Nah itu kita yang pengen kita kerucutin lagi lah gitu. Dan yang kedua itu ada harga expired karena kita temuin beberapa konten di video sih yang kita temuin ini bahwa tidak ada disclaimer atau tidak ada kayak info bahwa oh harga bakalan naik nih sewaktu-waktu gitu. Jadi kalau bisa misalnya teman-teman membuat konten memang spesifik untuk double date campaign gitu kan. Jadi berikan disclaimer bahwa oh harga ini dapat bervariasi atau harga dapat berubah setelah periode campaign selesai. Seperti itu. Nah, kurang lebih kita harap ini bisa membantu bisnis teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih jualan lebih banyak, terus bisa dapat lebih banyak, terus teman-teman juga bisa membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan gitu kan, karena teman-teman melakukan klaim yang jujur gitu, terus konten yang original atau konten yang real time gitu kan, dan pastinya kita juga harap ini juga bisa meluaskan kebebasan kreatif teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa tumbuh, grow atau lebih cepat lagi gitu. Oh, ada kuis lagi nih yang kedua. Silahkan Kak Ninin. Oke, nah tiba-tiba pop quiz ya teman-teman itu muncul ngagetin teman-teman kan nih. Jadi biar teman-teman nih yang nontonin juga tetap fokus. Oke, aku bakal launch quiz kedua, teman-teman bisa fokus dan jawab dengan cermat ya teman-teman. Oke, yang kedua ini adalah mana dari insentif berbasis pembelian berikut yang dilarang oleh TikTok Shop ya. Yang pertama, hadiah gratis atau insentif tercantum di judul, gambar, atau deskripsi produk. Yang kedua, membuat sesi giveaway di luar pengaturan live giveaway dan menggunakan undian dan spin wheel. Kemudian yang C, promosi bundle, beli produk X dapat produk Y yang diatur melalui fitur promosi. Ini Kak Dani dari tadi cepet banget nih kayaknya rajin ini ikut flash sale ya. Cepet banget memilih. Oke. Dan mantep mantep. Ih, keren banget teman-teman di sini. Cepat ya pengisiannya ya. Aku lihat udah ada 61.000 manusia yang sudah mengisi
Yo, yang lainnya yuk, boleh sambil dibaca kembali lagi teman-teman. Ya, aku bakal close kuisnya 10 detik lagi. Ya, dalam 10 hitungan ya teman-teman. Ya, oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku end poll-nya dan aku share results-nya. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Kalau mau bikin giveaway, jangan pakai spin the wheel, nggak pakai undi-undian ya, teman-teman ya. Kita udah ada fiturnya live giveaway yang bisa banget teman-teman gunakan untuk membuat gimmick dan keseruan di sesi live streaming. Mantap. Ini 96% menjawab benar ya, teman-teman ya. Good job. Kita lanjutin lagi nih Kak Adel. Oke, kita lanjut. Oh, ini sebenarnya ada beberapa contekan lah buat teman-teman gitu ya. Tapi sebenarnya ini contekannya juga pun ada di artikel gitu. Jadi nggak, ya aku cuma pindahin aja ke sini. Mungkin teman-teman pengen ya lebih catat kali ya. Nih, klaim-klaim pengelolaan berat badan kita pun juga udah ada kasih larangan dan anjurannya contohnya. Tapi ini nggak melulu tentang ini ya. Maksudnya ini pasti bakal listnya tuh bakalan banyak gitu. Kalau misalnya teman-teman ya melakukan, kita sebutnya apa ya, kayak menghindari pun ya ketahuan juga nanti pada akhirnya gitu. Terus ini perihal yang bubuk protein, terus makanan rendah kalori atau suplemen kebugaran. Ini udah ada contohnya. Ini yang klaim menyesatkan yang spesifik ke produk kesehatan dan kecantikan. Jadi ini udah ada kayak larangan dan anjurannya juga udah kita kasih tahu. Terus ini konten tidak orisinal. Terus ini ada list-listnya. Terus ini konten rekamannya pun juga udah ada larangan dan anjurannya. Udah sih, harusnya ini sebenarnya akhir dari sesi kita kali ini. Tapi mungkin ini Kaninin mau ada kuis lagi gitu ya, bagi-bagi kuis. Masih di mute ternyata. Oke, ya lanjut ya teman-temannya. Jadi kita langsung sepet aja nih, ya kita masuk di kuis ketiga teman-teman. Ya, sambil nih nanti Kak Adel boleh lihat juga Q&A-nya kira-kira mana yang mau dibahas cara live gitu ya. Sambil aku juga tadi bantu beberapa balesin lewat chat juga teman-teman. Oke, kita launch kuis ketiga teman-teman. Ya. Oke, ini. Berikut adalah hal yang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam konten promosi seller. A. Konten tidak orisinal atau rekaman. B. Klaim yang menyesatkan. C. Semua pilihan di atas tidak diperbolehkan. Coba teman-teman, ini udah dikasih contekan lagi gitu loh. Oke, sebentar teman-teman. Kita tunggu nih. Ini kalau misalkan masih ada yang salah, nanti disentil ya teman-teman. Baik, kok. Aduh. Oke, oke, aku bakal tunggu teman-teman. Yuk, yuk, yuk. Ih, udah mantep. Oke, 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 oke. Ini banyak sih yang kasih contoh nih Kak Adel. Mungkin nanti bisa sambil kita clarify kali ya, ini kenapa sih salah gitu ya, mana sih yang bener gitu. Oke, aku bakal close kuisnya di 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi jawabannya adalah ya, jawabannya yang C ya, teman-teman yang paling bawah. Semua pilihan di atas itu tidak diperbolehkan. Tadi aku juga sambil sambil sempat bahas gitu ya, Kak, satu konten boleh diupload di beberapa akun. Teman-teman, kalau udah upload udah konten sekali ke upload gitu teman-teman itu tidak disarankan untuk diupload lagi. Nanti terhitung tidak original, teman-teman. Ya, terus juga klaim yang menyesatkan itu udah bolak-balik diomongin itu nggak boleh, teman-teman. Ya. Oke, sambil kita lihat, kita mau masuk ke Q&A. Sambil aku mau share juga nih, ada ini teman-teman, ada survei ya atas kepuasan teman-teman dengan sesi hari ini. Kalau misalkan teman-teman ada masukan, teman-teman ada komentar, boleh teman-teman tuliskan di sana ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kali ya Kak ya. Ini dari pertanyaan paling atas nih dari Kak Andi Jinan ya. Kak Adela boleh dilihat juga Oke, banget juga nih jadi pertanyaan tentang produk herbal gitu. Ini kenapa sih Kak kalau produk herbal benar. tuh gimana kalau mau kasih klaim khasiatnya?
Emang agak tricky ya kalau produk herbal. Sebenarnya produk herbal tuh sebenarnya bisa kita masukkan ke dalam produk suplemen. Jadi daripada teman-teman mengerti sih khasiatnya tuh yang kayak heboh ya. Contoh dapat kita sebutnya dapat mengatasi tekanan darah tinggi atau dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Lebih baik mendingan ya khasiat yang secara keseluruhan gitu. Contoh, dengan teman-teman mengonsumsi produk herbal ini dapat meningkatkan imun teman-teman juga nih, dapat meningkatkan kesehatan teman-teman dan ini baik untuk let's say baik untuk lambung karena tidak terlalu asam rasanya segala macam hal-hal yang kayak gitulah itu sebenarnya ya kita bisa diolah lagi sih kata-katanya ya sebisa mungkin tidak yang berkesinambungan dengan sebuah penyakit jadi kayak kita tidak mau menjanjikan bahwa produk herbal ini dapat menyembuhkan suatu penyakit atau dapat mengatasi semua penyakit gitu kita nggak mau karena ya balik lagi kesehatan kan gak ada yang tahu ya gitu sih Kak Andi gitu. Aku harap Kak Andi juga bisa mencari-cari ya promosinya seperti apa gitu. Memang agak sulit tapi pasti bisa gitu. Kak, kalau before after dalam noda pakaian itu overclaim nggak Kak? Kayaknya ini beda deh. Noda pakaian masih aman gitu. Karena noda pakaian kan gak ditaruh muka ya. Jadi sebenarnya kalau buat produk pakaian itu nggak apa-apa kok gitu. Nggak yang overclaim. Iya, so waktu kayak aku pernah lihat juga tuh yang ini tuh Kak alat buat bersihin kamar mandi itu. Oh iya iya. Gak apa-apa teman-teman. Ya itu kan langsung Itu kelihatan nggak tuh apa-apa beda. benar. Benar-benar. Yang Oke. penting yang aku pengen, mungkin kalau dari konten-konten tersebut yang pengen aku highlight adalah sebisa mungkin konten yang di produknya tuh sesuai sama yang produk teman-teman jual. Kadang-kadang produknya tuh ada yang beda, entah kenapa. Di konten brandnya apa, di produk brandnya apa. Jadi kan ntar audiensnya marah, ih beda brand nih sama yang di konten gitu. Kalau bisa sama ya. Banyak ya ternyata pertanyaannya saya Oke, takjub. ini kita lihat yang Oke. aku tag untuk kita jawab live aja kali ya Kak ya. Boleh, boleh. Oke, ini Kak Jani bertanya juga nih, Kak kalau bikin konten untuk membantu memulihkan radang lambung, menjaga kesehatan seperti kista, miom, berarti kalau nyebutin penyakit nggak boleh ya Kak ya? Karena gimana ya kita sebutnya? Eh, Memang khasiatnya seperti itu, tapi lebih baik jangan yang spesifik ke suatu penyakit, tapi lebih kayak kita pengennya, oh sebenarnya produk ini nih dapat meningkatkan kesehatan kalian, let's say, meningkatkan aktivitas kalian, jadi lebih energi gitu kan. Jadi kalau bisa jangan Mungkin yang lebih ada nge-enhance ke penyakit-penyakitnya. kandungan kali ya. Oh, Betul, betul. kandungan apa misalkan kalau misalkan madu nih, oh madu biasanya orang kan pakai GERD Iya, gitu ya. Oh madu ini tuh iya, bukan khasiat ya. Madu ini tuh asalnya dari sini, terus bisa begini iya, gitu teman-temannya daripada iya, dia betul. menyembuhkan GERD dalam waktu 7 hari Betul, kan betul, teman-teman. betul, 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 Tuh. betul sekali. Oke, nah ini juga jadi satu pertanyaan. Jadi ini disclaimer juga teman-temannya bahwa produk pelangsing kan untuk saat ini sudah tidak bisa dijual ya Kak ya. Betul, Nah betul. ini Kak Amriani itu ternyata ngerasain juga nih Kak produk pelangsing kenapa nggak bisa ya Pak. Bahkan saya nggak nulis ada kata menurunkan berat badan tetap blokir. Foto pun cuma ada foto produk doang padahal gitu ya. Ini produk yang dijual tuh minuman sari lemon gitu ya. Ini kenapa sih Kak kok bisa kena blokir gitu? Iya, setahu aku ini sebenarnya ini bukan di ranah aku ya kalau produk ya, tapi setahu aku memang untuk saat ini kita belum boleh produk-produk pelangsing. Pokoknya apapun yang khasiatnya produk pelangsing itu nggak boleh. Mungkin nanti bisa cek lagi atau nanti mungkin aku bisa tanyain lah ke tim yang terkait ya. Tapi untuk saat ini memang standnya masih kita belum boleh gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando.
Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.